Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Sehnya Merian Tambulon. Pada video kali ini, saya akan memberikan pembahasan kita terkait dengan soal UTS dan Keuangan 2. Di sini saya akan membahas penjabaran ataupun pembahasannya mengenai soal-soal yang ada di UTS Akuntansi Keuangan 2. Oke, kita lanjut saja. Kita akan bahas untuk soal yang pertama, yaitu merupakan soal teori. Dan kedua nanti ada soal hitungan, untuk soal hitungan yang pertama. Dan yang ketiga ada soal hitungan yang kedua. Dan yang terakhir ada soal hitungan yang ketiga. Jadi ada 4 soal, di mana satu soal itu adalah satu soal teori. Soal teorinya itu ada 4 buah. Dan soal hitungannya itu yang soal hitungan yang pertama ini mengenai tentang bond payable, dan yang soal hitungan kedua mengenai earning per share, dan yang ketiga itu mengenai obligasi yang dikonversi, ya, dan juga kita harus menghitung rata-rata tertimbang dari saham biasa. Oke, baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai soal teorinya dulu ya teman-teman. Soal yang pertama itu jadi di sini pertanyaannya, provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan penulisan itu belum dapat ditentukan secara pasti. Namun perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya itu menyangkut 3 kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Nah, jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Nah, jadi perusahaan itu harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision itu. Sebentar. Jadi perusahaan itu harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan 2 syarat berikut yang harus dipenuhi. Oke, jadi ada 2 syaratnya. Yang pertama yaitu kemungkinan bahwa gugatan itu dapat diklaim atau diajukan ke pengadilan. Nah, jika gugatan itu sangat lemah atas hukum yang berlaku untuk digugat, maka perusahaan itu tidak perlu untuk mengakui adanya kewajiban bersyarat. Tetapi jika peristiwa itu memiliki dasar hukum yang berlaku, maka perusahaan itu harus mengestimasi kemungkinan kekalahan. Nah, dan kedua, yang kemungkinan kekalahan itu bahwa perusahaan mungkin mengalami kekalahan itu persentase perusahaan itu harus di atas dari 50%. Ya, jadi kekalahan itu berada di 50% ke atas ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, jika keduanya ini kemungkinan besar terjadi, yang pertama tadi kemungkinan itu dapat diajukan, dan yang kedua kemungkinan kalah itu ada di atas 50%. Nah, dan jika nanti kejadian ini menimbulkan kewajiban yang dapat ditentukan pada atau sebelum laporan keuangan, maka perusahaan itu harus mengakui kewajiban atau provision atau kewajiban bersyarat tadi. Oke. Nah, jadi kalau 2 ketentuan ini, syarat ini terpenuhi, maka perusahaan itu harus mengakui adanya kewajiban atau provision tadi. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Jadi mengenai obligasi, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon atau premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan transaksi ini. Oke, jadi ketika obligasi itu diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali perusahaan itu melakukan pembayaran bunga secara perdiknya itu akan dilakukan amortisasi bond. Baik itu amortisasi bond premium ataupun bond diskon.
karena nanti akan ada selisih antara nilai nominal dengan selling price-nya, dan sehingga kita harus melakukan amortisasi. Nah, perusahaan harus memperhitungkan bond payable-nya itu secara periodik, jumlah yang dialokasikan sebagai penambah bond jika dia diterbitkan pada tingkat diskon, dan jumlah yang dialokasikan itu pun sebagai pengurangan jika dia diterbitkan pada tingkat premium. Nah, sehingga carrying value pada saat jatuh tempo itu akan sama dengan nilai nominal obligasi. Oke, jadi metode bunga efektif ini merupakan metode yang diperkenankan oleh IFRS untuk menghitung amortisasi. Oke, soal yang ketiga yaitu terkait dengan treasury share. Jadi treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan. Nah, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan nilai nominal per lembar saham, sehingga perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Oke, jadi dalam metode harga perolehan atau cost method tadi, total nilai nominal saham tetap sesuai dengan saham yang diterbitkan, bukan berdasarkan saham yang beredar dikali nilai nominalnya. Nah, walaupun demikian, total ekuitas nanti akan tetap berkurang karena treasury share itu merupakan akun kontra, itu akan mengurangi total ekuitas. Nah, karena saham yang beredar tadi ditarik menjadi akun treasury share, maka total saham yang terbit akan sama, totalnya sama, akan tetapi yang beredar itu berkurang karena adanya reakuisisi. Jadi total saham yang berkurang tadi akan menjadi akun treasury. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasan nomor 4 mengenai earning per share. Jadi salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham beredar yang untuk meningkatkan earning per share ya. Dijelaskan mengapa dengan melakukan treasury share ini dapat meningkatkan EPS. Untuk menghitung laba perusahaan itu kan dihitung berdasarkan EPS dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada perusahaan. Nah, jadi ketika perusahaan itu melakukan pembelian kembali saham yang beredar, maka jumlah saham yang beredar itu akan semakin berkurang. Akan berkurang jumlah saham yang beredarnya. Nah, karena tadi rumus untuk menghitung laba itu kan EPS dibagi dengan jumlah saham beredar. Sementara pembagian itu jumlah saham yang beredar itu berkurang karena kita melakukan yang namanya treasury share. Sehingga nanti saham yang beredar itu akan lebih rendah nilainya, lebih kecil saat kita sudah melakukan pembelian kembali saham yang beredar. Nah, maka otomatis earning per share-nya itu akan menjadi lebih tinggi karena tadi pembagiannya itu menjadi lebih kecil. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Jadi, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Oke. Nah, jika saham dan transaksi non-cash ini diketahui nilai wajarnya, maka perusahaan itu harus memilih nilai wajar yang paling wajar dari kedua harga pasar saham ini maupun dengan transaksi non-cash, baik itu properti, aset, dan lain-lainnya, ataupun jasa. Kita harus memilih nih, yang mana yang paling wajar kalau kedua nilai wajar dari saham dengan properti ini diketahui. Dan tapi kalau kasusnya itu nilai wajar dari transaksi non-cash tersebut tidak diketahui, maka kita harus menggunakan nilai wajar saham diterbitkan. Nah, ada kasus di mana walaupun ini jarang terjadi ya mungkin. Jadi nilai wajar antara saham dengan non-cash itu tidak diketahui nilainya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi perusahaan itu harus menggunakan penilaian menurut penilai atau advisor yang independen dan kompeten untuk melakukan penilaian
tidak berdasarkan nilai nominalnya, karena nilai nominal saham bukan nilai wajar fair value. Jadi kita menggunakan penilaian menurut advisor untuk dapat menghitung nilai wajar daripada aset ataupun sahamnya tadi ya. Oke, nomor 6. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain. Nah, perlakuan akuntansi untuk pihak yang memberikan utang itu ataupun kreditor harus menghitung nilai wajar dari aset non-cash atau sekuritas lainnya yang nantinya itu dilakukan sebagai pembayaran untuk pelunasan obligasi. Nah, sedangkan untuk pihak yang berhutang atau dibutuh harus mengakui atas keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara nilai tercatat carrying value amount dan obligasi dengan nilai wajar dari aset atau sekuritas lainnya. Oke, untuk soal nomor 7, kita ini membahas mengenai non-current liability. Soal itu ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Oke, jadi perusahaan itu boleh menggunakan fair value karena ini sifatnya opsional, bisa tidak digunakan, ataupun kalau perusahaan itu ingin menggunakan nilai yang lebih ingin memberikan informasi yang lebih relevan yang sesuai dengan kenyataannya, maka perusahaan itu bisa memilih opsi menggunakan fair value untuk menilai obligasinya. Jadi menilai non-current liabilities-nya ya, supaya jadi ketika nanti perusahaan melakukan penilaian ulang, jika terdapat selisih lebih dengan nilai pasar, maka akan diakui sebagai gain. Jadi kalau misalkan nilai tercatat kita itu lebih rendah dibandingkan nilai pasar ataupun nilai pasar itu lebih tinggi, maka ini akan kita akui sebagai gain. Tetapi jika ada selisih kurang dari nilai pasar, maka akan diakui sebagai loss. Jadi kalau misalkan nilai tercatat kita ini lebih rendah daripada nilai pasarnya, kita akan mengakuinya sebagai loss. Nah, pengaruhnya terhadap laporan keuangan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada kita menggunakan cost yang diamortisasi atau harga perolehan. Nah, dalam pengukuran menggunakan fair value, non-current liabilities dicatat sebesar nilai fair value-nya. Jika ada perbedaan terhadap carrying value, maka akan dicatat sebagai keuntungan dan kerugian yang belum terwujud atau terrealisasi, kemudian dilaporkan dalam income statement ketika perusahaan itu sudah melakukan penyesuaian atas non-current liabilities. Maka hal ini akan merubah dari nilai non-current liabilities tadi dan merubah laba rugi yang belum terrealisasi dalam income statement. Oke, untuk soal yang terakhir itu, jadi dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earning. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Oke, jadi ketika perusahaan itu membagikan share dividen, dampak dari pembagian dividen saham ini akan mengakibatkan meningkatnya jumlah saham yang beredar. Karena tadi ya, perusahaan itu melunasi dengan menerbitkan saham baru. Nah, jadi meskipun demikian, total ekuitas itu tidak akan berkurang. Karena tadi saldo return earning itu, jadi saat kita melunasi atau membagikan dividen saham, hal itu akan menyebabkan akan berkurangnya saldo return earning. Dan juga tapi
hal itu juga diikuti dengan pertambahan jumlah pertambahan saldo share capital ordinary juga meningkat, sehingga total ekuitas persen itu akan tetap. Nah, dampak dari share dividen ini akan mengakibatkan harga per lembar saham itu menjadi meningkat. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal hitungan 2. Oke, teman-teman bisa lihat contoh soalnya di sini. Dikatakan bahwa tanggal 1 Januari 2021, Simonson Corporation menerbitkan bond payable dengan total nominal 900.000 tertanggal 1 Januari 2021. Kontraktual interest rate obligasi ini adalah 10%, bunga dibayarkan per tahun pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli, dan obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2026. Market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%. Nah, kemudian perusahaan itu menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest. Tanggal 1 Januari 2024, obligasi ini dilunasi pada kurs 102. Oke, kita harus mencatat semua transaksi dari tanggal 1 Januari dan 2024. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menghitung jadi saat kita melakukan pencatatan untuk pada saat kita menerbitkan obligasi, maka langkah yang harus kita lakukan itu kita harus present value kan nilai prinsipal obligasi itu tadi, kemudian kita net present value kan pembayaran bunga yang kita lakukan secara periodiknya itu semi-annually. Oke, ini dia present value dari 900.000 dalam 5 tahun untuk 8%. Ini berdasarkan harga pasar, harga tingkat bunga pasar 8%. Oke, kita perolehlah dia nilainya itu $608.040. Lalu kita present value kan bunganya yang kita bayarkan 45.000. Ini 45.000 ini diperoleh dari 10% dikali dengan 900.000, kita bagikan dengan 2 atau 6/12 karena tadi kita semi annually ya teman-teman. Kita perolehlah hasilnya itu 364.991. Oke, jadi kita menghitung antara jumlah NPV dari prinsipal obligasi dengan hubungannya itu jadi project from sale of bond itu adalah $973.031. Oke, jadi di sini nilai prinsipalnya itu lebih rendah dibandingkan project from sale of bonds, sehingga selisihnya ini akan kita sebut sebagai premium on bonds payable. Oke, langkah kedua kita membuat tabel amortisasi atas obligasi ini yang kita hitung untuk 5 tahun ke depan. Jadi pembayaran itu ada pembayaran bunganya itu semi annually ya teman-teman. Oke. Pada tanggal 1 Januari tadi kita menilai carrying amount of bond itu adalah 973.031. Nah, untuk bulan 1 Juli 2021 kita melakukan pembayaran bunga, maka ini dia. Kita akan mengeluarkan cash paid sebesar 45.000 ya. Dan ini tadi 10% dikali dengan 6/12 dikali dengan 900.000. Kemudian di sini interest expense itu interest expense itu kita hitung berdasarkan tingkat bunga pasar itu 8% dikali dengan 6/12 dikali dengan 900.000 diperoleh hasilnya 38.921, dan selisih antara ini cash paid dengan interest expense itu adalah kita sebut sebagai premium amortisasi. Begitu juga dengan seterusnya untuk pembayaran bunga untuk periode yang akan datang ya teman-teman.
Nah, jadi jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2021. Yang pertama kita akan mendebit akun cash. Akun cash-nya itu sebesar 973.031. Dan bond payable-nya itu sebesar 973.031 dolar. Oke, untuk tanggal 1 Juli 2021 di mana kita melakukan pembayaran bunga. Ini dia kita akan mendebit akun interest expense sebesar 38.921. Jadi yang kita akui sebagai interest expense itu merupakan interest expense pada nilai tingkat bunga pasarnya itu 8% ya. Kemudian bond payable itu akan kita debitkan sebesar selisihnya ini tadi ya, cash dengan interest expense. Kemudian di posisi kredit kita akan mengkredit akun cash. Oke, jadi ini tadi kita akan membuat jurnal pada tanggal 31 Desember 2021 karena kita sudah mengakui adanya accrued expense atau adanya beban bunga, sehingga kita akan mendebitkan akun interest expense sebesar 38.678 dan bond payable-nya sebesar 6.322, dan di posisi kredit itu akan adanya liabilitas yaitu interest payable sebesar 45.000. Nah, jadi ini akan dilunasi pada tanggal pembayaran bunga itu 1 Januari 2022, di mana kita akan mendebit tadi akun interest payable dan kita kredit cash sebesar 45.000. Oke, begitu juga dengan untuk tanggal 1 Juli sampai dengan 1 Juli 2022 ini sama seperti yang di atas penjelasannya teman-teman, sampai dengan tadi jurnalnya itu ini dia sampai 31 Desember 2020 kita melakukan pembayaran bunga secara periodik. Periodik itu semi annually. Nah, ini juga pada tanggal 1 Januari kita melakukan pembayaran utang bunga tadi. Ini kita mendebitkan interest payable 45.000 dan pada cash 45.000. Nah, jadi pada tanggal 1 Januari ini obligasi itu dijual, dipercepat pelunasannya. Yang tadinya seharusnya itu dilunasi pada tahun 2026, tetapi lebih cepat. Pada 2024 sudah dilunasin. Nah, maka perusahaan itu harus menghapus utang obligasinya itu sebesar carrying amount-nya pada tanggal 1 Januari 2024, yaitu sebesar 940.106 dolar. Ini dia ya. Oke. Nah, jadi ini saldo carrying amount pada 31 Desember adalah 940.106. Nah, ini akan menjadi saldo awal dari obligasi itu pada 1 Januari 2024. Nah, diperoleh inilah dia. Saldonya 940.106 dolar. Nah, jadi saat pelunasan itu ada selisih antara ini dia tadi kita sampai di sini. Nah, maka saat pelunasan obligasi itu pada kurs 102, jumlah kas yang akan kita bayarkan itu adalah 900.000 dikali dengan 102% kursnya tadi, sehingga kita akan membayar obligasi itu, melunasi obligasinya itu senilai 918.000. Nah, karena kas yang kita keluarkan itu lebih kecil dibandingkan nilai tercatatnya, tadi nilai tercatatnya senilai 940.106. Nah, maka pelunasan ini perusahaan mengakui adanya keuntungan atau gain sebesar 22.106. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2024 adalah bond payable. Kita mendebit akun bond payable-nya sebesar 940.106 dolar, dan di posisi kredit ada
gain on redemption, keuntungan dari pelunasan piutang, itu sebesar 22.106, dan di posisi kredit kita mengeluarkan yang namanya cash sebesar $918.000. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasan kita. Kita membahas soal hitungan 2. Jadi ini dia, MHCO itu memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2020 sebagai berikut, di mana share capital preference share-nya itu senilai 300.000. Jadi share capital preference ini persentase pembagian keuntungan itu sebesar 60%, dan fair value-nya itu $50. Kemudian jumlah saham yang diautorisasi itu ada $20.000, 20.000 lembar, dan yang diterbitkan dan beredar itu ada 6.000 lembar. Oke. Dan untuk share capital ordinary dengan harganya itu, nilai nominalnya itu $10, dan yang jumlah saham yang diautorisasi ada 60.000, dan jumlah saham yang diterbitkan dan beredar itu ada 40.000, sehingga jumlahnya itu adalah 40.000 dikali dengan fair value-nya yaitu 400.000. Dan saldo untuk share premium ordinary ada 200.000. Kemudian adanya laba perusahaan itu sebesar 60.000. Jadi total ekuitasnya, jumlah keseluruhan dari ekuitas ini ada 960.000. Kemudian ada transaksi terkait ekuitas itu. Yang pertama itu menerbitkan 10.000 lembar saham untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 pada browser. Harga pasar saham PT MH saat itu adalah 15 per lembar. Jadi kita ini ada 9 transaksi yang harus kita catat. Jadi saat saya membacakan soal yang pertama, kita akan langsung menjurnal setiap transaksi yang akan kita buat. Gitu ya. Yang untuk transaksi nomor 1 itu kita menerbitkan saham biasa itu untuk memperoleh aset berupa gedung. Nah, harga gedung dalam iklan itu bukan merupakan nilai wajar dari gedung. Nah, maka gedung itu akan dicatat menggunakan harga wajar pasar yang diserahkan, dan juga jurnal yang harus kita buat saat kita menerbitkan saham biasa untuk memperoleh sebuah gedung, yaitu yang pertama kita akan mendebit akun gedungnya itu sebesar $150.000, dan di posisi kreditnya itu ada share capital ordinary sebesar 100.000. Jadi share capital ordinary ini dihitung berdasarkan tadi jumlah lembar saham itu adalah 10.000, kita kalikan dengan fair value dari share capital ordinary yaitu 10. Maka kita dapat perolehlah share capital ordinary saldonya, share capital ordinary-nya itu bertambah senilai 100.000. Nah, jadi ada akun share premium ordinary yang bertambah dalam kasus ketika perusahaan itu menerbitkan saham biasa. Inilah share premium ordinary itu bertambah di posisi kredit sebesar $50.000. Nah, ini dia laporan posisi keuangan terkait ekuitas pada MHCO itu. Jadi ini dia ya, adanya tadi ordinary-nya itu menjadi beredarnya itu bertambah ya 10.000. Saldonya juga bertambah menjadi 500.000, dan share premiumnya itu saldonya juga bertambah menjadi $250.000.
Lanjut, untuk transaksi nomor 2, itu membeli kembali 5.000 lembar saham yang sudah beredar pada harga 15.000 per lembar. Oke, di sini perusahaan melakukan yang namanya treasury share atau pembelian kembali jumlah saham yang beredar. Nah, oke, jurnal yang akan kita buat saat kita membeli kembali saham yang beredar itu, yang pertama adalah treasury share di posisi debit. Treasury share ini diukur berdasarkan harga beli dari sahamnya itu tadi kita beli dengan harga $15 per lembar dengan sahamnya itu ada 500 lembar. Oke, jadi kita kreditkan akun cash karena kita akan mengeluarkan cash sebesar 75.000. Nah, ini dia laporan posisi keuangan MHCO terkait dengan ekuitasnya tadi. Nah, di sini kita akan mengurangkan ekuitas itu dengan treasury share-nya tadi sebesar 5.000 lembar. Jadi treasury share ini merupakan akun kontra daripada ekuitas, sehingga dia nanti akan mengurangi ekuitas. Nah, jadi nilainya itu sebesar 75.000. Ini dia dari tadi harga beli kita saat kita membeli kembali saham yang beredar sebesar $75. Oke, untuk transaksi nomor 3, kita menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga $16 per lembarnya. Oke, jurnal yang dibuat saat menjual kembali saham yang sudah beli. Kita akan mendebit akun cash karena kita memperoleh cash. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai jual saat kita menjual kembali treasury share itu nilai jual itu lebih tinggi dibanding saat kita membeli treasury share-nya tadi, teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan mengkreditkan akun treasury share itu sebesar treasury share-nya itu 2.500 lembar, itu kita kalikan 1.500 lembar maksud saya. 1.500 lembar itu kita kalikan dengan 15, kita peroleh hasilnya itu 22.500. Dan di sini akan muncul akun baru yang namanya share premium treasury, yaitu selisih antara cash dengan treasury share itu sebesar 1.500. Oke, untuk transaksi nomor 4, perusahaan mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0,5 per lembarnya. Oke, pembagian dividen. Jadi kita harus menentukan pembagian dividen itu untuk setiap jenis emisinya, itu dividen untuk saham preference dan dividen untuk saham biasa. Nah, untuk saham dividen itu tadi sudah ditentukan nilainya itu sebesar 6%, dan lembar saham yang beredar itu ada 6.000, dan kita kalikan dengan nilai dari saham preference itu, nilai nominalnya adalah $50. Dan kita peroleh hasilnya itu $18.000 untuk dividen preference-nya. Dan untuk dividen jumlah saham yang biasa, kita harus menghitung dulu jumlah lembar saham yang beredar pada perusahaan. Tadi tanggal 1 Januari ada 40.000 lembar saham yang beredar. Kemudian tadi ada kita menerbitkan 1.000 lembar lagi untuk memperoleh sebuah gedung. Dan juga tadi kita sudah melakukan namanya pembelian kembali saham atau treasury share itu sebesar 5.000, maka kita akan mengurangi tadi jumlah saham beredar kita itu 5.000. Dan ada juga penerbitan kembali treasury share sebesar 1.500. Nah, maka jumlah saham beredar yang pada MHCO itu ada 46.500. Nah, tadi dividen saham ini dihitung
per lembarnya itu 0,5. Langsung aja kita kalikan jumlah saham yang beredarnya dengan harga pembagian dividennya itu per lembarnya itu 0,5, kita peroleh hasilnya 23.250. Di jurnal yang kita catat saat kita mengumumkan dividen, ini kita akan mendebit akun return earning, dan juga di posisi kredit kita akan mengkreditkan dividen payable sebesar ini total keseluruhan dividen yang akan kita bagikan kepada pemegang saham. Oke, untuk transaksi nomor 5, kita melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada nomor 4. Ini tadi ya, kita membayar dividen yang sudah kita umumkan tadi, maka kita akan mendebitkan akun dividen payable sebesar 41.250, dan di pos kredit ada cash sebesar 41.250. Transaksi nomor 6, di sini kita menjual kembali 2.000 lembar saham yang dibeli pada butir 2. Oke, jadi tadi ini pertama kita sudah membeli treasury share 5.000 lembar, kemudian kita jual lagi 1.500, berarti sisanya tinggal 3.500, dan kita jual lagi 2.500. Di sini kita menjual dengan harganya itu $14, di mana nilai dari harga beli treasury share itu lebih tinggi daripada kita menjualnya. Maka saat kita menjual kembali treasury share itu di bawah harga perolehan, maka kita akan mendebit akun cash, di mana jumlahnya ini dihitung berdasarkan nilai jual dari treasury share yang tadi sebesar $14, kita kalikan dengan jumlah lembarnya itu ada 2.500, kita perolehlah cashnya itu sebesar 35.000. Dan juga tadi kita kreditkan tuh akun treasury share yang tadi sebesar harga perolehan dari treasury share itu tadi ada $15, dikali dengan 2.500, kita perolehlah 37.500. Maka hal ini dan di posisi debit itu kita akan mendebitkan share premium treasury yang tadi saldo untuk share premium treasury itu ada 1.500 ya teman-teman, 1.500. Hal ini masih belum mengimbangi treasury share-nya, sehingga kita akan menggunakan return earning untuk untuk melakukan penjurnalannya ketika share premium treasury itu tidak mencukupi. Kita gunakanlah saldo return earning, itu di debit sebesar $1.000. Untuk transaksi nomor 7, PT MH mengumumkan dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non cash, dan kategori aset keuangan itu dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dengan nilai tercatatnya itu 15.000. Nah, pada saat pengumuman dividen nilai wajar investasi itu adalah 17.500. Untuk transaksi nomor 7, kita mengumumkan pembagian dividen, tetapi kita tidak mengeluarkan kas. Di sini pembagian dividen itu dalam bentuk aset, kita menyerahkan aset keuangan yang nantinya dinilai berdasarkan nilai laba rugi, nilai wajarnya melalui laba rugi. Jadi nilai tercatat investasi saham itu ada tadi 15.000, dan nilai wajar investasi saham itu ada 17.500. Nah, ini akan selisih antara nilai wajar investasi saham dengan nilai tercatat itu, maka kita sebut sebagai unrealized holding gain or loss straight income, karena kita melakukan
penilaian atas aset itu berdasarkan nilai wajar melalui laba ruginya. Nah, jurnal yang kita buat untuk melakukan penyesuaian terhadap nilai investasi saham pada nilai wajarnya itu, kita akan mendebit akun share investment, dan di posisi kredit ada unrealized holding gain or loss income sebesar 2.500. Jadi jurnal ketika kita menggunakan dividen, dengan menyerahkan aset tadi, kita akan mendebit akun return earning sebesar 17.500, dan di posisi kredit ada property dividend payable. Kita mengakui adanya dividen payable-nya itu sebesar 17.500. Oke, untuk transaksi nomor 8, katakan bahwa perusahaan itu mendistribusikan dividen yang dimaksud pada butir ke-7 kepada pemegang saham. Oke. Jadi perusahaan itu dia jurnal yang kita buat ketika untuk mencatat pendistribusi dividen properti kepada pemegang saham, kita akan mendebit akun properti dividen payable-nya tadi, dan juga di posisi kredit ada share investment sebesar $17.500. Oke, transaksi yang terakhir itu PT MH menutup rugi tahun 2021 sebesar 15.000 ke saldo laba. Di sini PT MH itu mengalami kerugian sebesar 15.000. Jurnal yang kita gunakan untuk menutup rugi tahun 2021 sebesar 15.000 ke saldo laba itu, kita akan mendebit yang namanya return earning. Karena dia mengalami kerugian, maka return earning itu didebit sebesar tadi jumlahnya itu $15.000. Dan di posisi kredit ada income summary sebesar $15.000. Oke, dan sini kita disuruh untuk menyusun laporan posisi keuangan untuk bagian ekuitasnya PT MH itu per 31 Desember 2021. Ya, tadi. Jadi share capital preference itu masih tetap 300.000, tidak ada perubahan, dan untuk share capital ordinary-nya itu ada 500.000, di mana tadi yang beredar dan yang diterbitkan dan yang beredar itu ada 49.000. Tapi yang kita gunakan itu adalah jumlah saham yang tetapi yang nah, jadi untuk share capital ordinary itu nilai tercatatnya itu 500.000, karena kita tadi sudah melakukan yang namanya treasury share, dan hal itu akan menyebabkan jumlah saham beredar itu menjadi berkurang sebesar 1.000, dan jadi jumlah lembar saham biasa yang beredar dan diterbitkan itu ada 49.000. Lalu ada lagi saldo share premium ordinary tadi 250, dan di sini untuk return earning-nya itu awalnya tadi perusahaan itu sudah memiliki saldo return earning itu sebesar 60.000. Nah, kemudian perusahaan itu tadi pada saat mengumumkan dividen itu untuk transaksi nomor 4 itu perusahaan membagikan dividen, maka kita akan mendebit akun return earning-nya sebesar 41.000. Kemudian kita
ada lagi saat kita menjual kembali treasury share, kita mengambil saldo return earning, kita debitkan lagi. Oke, jadi ada lagi pada transaksi nomor 7 kita mendebit akun return earning. Dan yang terakhir, pada perusahaan itu mengalami kerugian, kita mendebit akun return earning, sehingga kita perolelah hasil dari penghitungan itu. Sisa saldo dari return earning itu minus 14.750. Dan untuk treasury share itu tadi ada 1.000 lembar dikali dengan 15.000. Jadi ini tadi saat share capital ordinary-nya itu dibeli menjadi share treasury share, maka jumlah saham yang beredarnya itu menjadi berkurang. Jadi 49.000 yang tadinya 50.000 menjadi 49.000, karena tadi 1.000 lembarnya itu sudah menjadi treasury share. Tapi nilai itu tidak berkurang. Nah, treasury share inilah yang akan menjadi pengurang dari ekuitas. Nah, untuk saham treasury yang tadi sudah saldonya itu sudah 0, maka total ekuitas pada MHCO itu ada sebesar $1.020.250. Oke, untuk soal hitungan ketiga, di sini dikatakan bahwa data perolehan CO untuk tahun 2021, ini dia laba sebelum pajaknya 400.000 dan tarif pajak yang berlaku itu 25%. Oke, ini ada transaksi saham biasa. 1 Januari 2021 saldo awalnya itu kumulatif dalam lembarnya itu 1 juta lembar. Kemudian tanggal 1 April ada pembelian saham treasury sebesar $120, maka ini akan mengurangi total kumulatif saham biasa menjadi 880 lembar. Nah, kemudian di sini perusahaan memecah dua jumlah saham yang beredar itu, sehingga ini akan mengakibatkan adanya peningkatan 2 kali lipat terhadap saham biasanya itu. Yang kemudian kita jumlahkan kumulatifnya itu menjadi $1.760, dan pada tanggal 1 November 2021 ada lagi penerbitan saham senilai 240.000 lembar, dan kumulatif dari transaksi saham biasa ini jumlah lembarnya itu ada 2 juta lembar. Jadi di sini dikatakan bahwa Roland CO memiliki beberapa efek berpotensi saham biasa sebagai berikut. Yang pertama, obligasi konversi dengan bunga 6% dengan nilai nominal 500.000 yang diterbitkan pada lembar saham biasa. Tanggal 1 Agustus 2021, setiap obligasi senilai 100 dapat dikonversi menjadi 10. Dan yang kedua, 1.000 lembar saham preferen dikonversi 8% kumulatif dengan nilai nominal $20 per lembarnya. Nah, setiap lembarnya itu dapat dikonversi menjadi 5 lembar saham. Jadi kita diminta untuk menghitung laba per saham di Lucian untuk tahun 2021 dan juga menghitung rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar untuk tahun 2017. Jadi untuk menghitung rata-rata tertimbang saham biasa itu, kita hitung dulu nih harga tertimbang dari masing-masing jumlah saham yang beredarnya itu ya. Pada tanggal 1 Januari tadi sampai dengan 1 April itu jumlah saham beredarnya itu ada 1 juta. Di mana pada 1 Januari dan sampai dengan 1 April itu ada 3 bulan ya. Oke, jadi di sini kita tadi melakukan share split jadi 2, maka kita kalikan saja langsung jumlah tertimbang itu sama dengan
1 juta dikali dengan 2, kemudian dikali dengan 3/12, kita peroleh jumlahnya itu 500.000 dolar ya. Dan untuk tanggal 1 April sampai dengan 1 Juni tadi, jumlah saham beredarnya itu ada 880. Kemudian kita kalikan dengan 2 tadi, dan juga kita kalikan bagian tahun itu ada 2/12, yaitu dari 1 April sampai dengan 1 Juni, kita perolehlah jumlah tertimbang saham itu ada 293.333 dolar. Dan untuk tanggal 1 Juni sampai dengan 1 November, jumlah saham beredarnya itu ada 1.760. Nah, ini kita kalikan dengan 5/12, di mana 1 Juni sampai dengan 1 November itu ada 5 bulan. Kita perolehlah jumlah tertimbang saham itu 733.333. Dan untuk 1 November sampai dengan 31 Desember, ada 2 juta saham yang beredar. Kita kalikan dengan 2/12, yaitu antara November dengan Desember ya. 1 November dengan 31 Desember ada 2 bulan, maka jumlah tertimbangnya itu kita kalikan 2 juta dikali dengan 2/12, maka jumlahnya adalah 333.333. Nah, untuk menghitung rata-rata tertimbang ini, kita hitung saja semuanya. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar itu tadi hasilnya adalah 1.860.000 dolar. Nah, untuk menghitung laba bersih setelah penyesuaian terhadap sekuritas dilutif, nah ini tadi kita memperoleh laba sebelum pajak itu 400.000 dolar. Nah, kita hitung saja pajak penghasilannya itu ada 25% dikali 400.000, pajaknya itu senilai 100.000 dolar. Maka laba bersihnya itu yaitu laba sebelum pajak kita kurangkan dengan pajak, maka kita peroleh laba bersihnya sebesar 300.000 dolar. Oke, setelah selesai pembahasan kita terkait soal UTS Akuntansi Keuangan 2, apabila ada kesalahan kata ataupun informasi, saya Sefni Meton mengucapkan maaf. Nah, terima kasih telah melihat video pembelajaran ini. Saya harap ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa memahami soal-soal pada UTS Akuntansi Keuangan 2. Saya Sefni Merian Tembolon mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.